Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 241, Formasi Tingkat Dewa. Kekuatan yang begitu besar, Luo Xiu dan Yan Yuer menoleh ke belakang, tercengang sekaligus ketakutan. Dan setelah kejadian ini, Luo Xiu pun memahami bahwa setiap orang kuat yang mampu berkultivasi hingga alam penguasa bela diri adalah eksistensi yang tidak bisa dianggap remeh. Misalnya, Yan Yuer memiliki garis keturunan klan Phoenix kuno, Bai Lingxuan memiliki jimat tingkat ke-7, dan Lu Zhenxiang memiliki manik 1000 guntur. Dalam pertarungan hidup dan mati, bukan hanya tingkat kultivasi Anda yang membuat Anda mampu membunuh lawan dan menang, bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bahkan mengambil Luo Xiu sendiri sebagai contoh, jika ada yang benar-benar memperlakukannya sebagai orang lemah dengan kultivasi Raja Bela Diri tingkat ketiga dan membencinya, dia pasti akan menyesalinya. Situasi berubah dengan cepat, dan Bai Lingxuan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Lu Zhenxiang, yang di luar dugaan Luo Xiu dan Yan Yuer. Jelas sekali, Bai Lingxuan adalah orang yang membalas kebaikan. Sepertinya dia dan Lu Zhenxiang telah mencapai kesepakatan sejak lama. Tetapi karena Yan Yuer menyelamatkan nyawanya di lembah Tianhun, dia berubah pikiran. Tentu saja, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Bai Lingxuan sangat licik dan ingin membunuh Lu Zhenxiang dan mengambil semua keuntungannya untuk dirinya sendiri. 1000 manik guntur adalah harta karun langka yang hanya bisa muncul di tempat di mana guntur bergemuruh. Sebuah manik yang tidak mencolok, tapi mengandung kekuatan ribuan guntur, kata Kaisar Kegelapan. Menurut Kaisar Kegelapan, kekuatan 1000 manik guntur cukup untuk melukai Kaisar Bela Diri dengan parah. Begitu dia terkurung oleh kekuatan 1000 manik guntur, pada dasarnya dia akan berada dalam situasi kematian. Energi ledakan 1000 manik guntur berkobar selama seperempat jam penuh sebelum perlahan-lahan menjadi tenang dan menghilang. Pintu masuk ke lembah Tianhun penuh dengan tanah tandus, berlubang di mana-mana. Tanah telah tenggelam setidaknya 2 hingga 3 meter, membentuk lubang besar. Masih ada lompatan busur petir di tanah, dan sosok Bai Lingxuan dan Lu Zhenxiang telah menghilang. Luo Xiu melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera melihat mayat hangus di kejauhan. Dia menyadari bahwa perut bagian bawah dari mayat itu tertusuk. Luo Xiu, cepat kemari. Pada saat ini, Yan Yuer tidak jauh dari situ tiba-tiba berteriak. Luo Xiu mengulurkan tangan dan melepas cincin penyimpanan yang dikenakan Lu Zhenxiang. Dengan sedikit kekuatan, jari-jari mayat yang hangus itu hancur menjadi bubuk. Dia segera datang ke sisi Yan Yuer dan melihat seorang wanita yang tubuhnya hangus dan hitam, tergeletak di debu. Dia masih hidup, tapi lukanya serius dan dantiannya terbelah. Yan Yuer membantunya berdiri dan memeriksa lukanya. Wanita ini benar-benar beruntung, kata Luo Xiu dengan heran. Kekuatan mengerikan yang baru saja membunuh Lu Zhenxiang seketika. Tapi untungnya, ketika Lu Zhenxiang mengaktifkan manik 1000 guntur, dantiannya telah tertusuk dan bidang eliksir miliknya hancur. Karena Bai Lingxuan memiliki jimat serangan tingkat ke-7 untuk membela dirinya, dia mungkin juga memiliki jimat pertahanan tingkat ke-7. Dengan kekuatan jimat itulah dia menyelamatkan hidupnya. Namun, kekuatan 1000 manik guntur terlalu besar. Bahkan jimat pertahanan tingkat ke-7 hanya bisa menyelamatkan nyawa, dan cedera serius tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Bai Lingxuan sangat diperlukan untuk membunuh Lu Zhenxiang. Jika tidak, menghadapi orang kuat di penguasa bela diri tingkat 6, Luo Xiu hanya bisa mengandalkan sayap roh untuk kabur dan melindungi dirinya sendiri dengan elemen hukum. Dia jelas bukan lawan Lu Zhenxiang. Beri dia ramuan ini. Luo Xiu membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Yan Yuer. Di dalam botol giok ini terdapat pil Xuanzi, yang merupakan pil kelas 6 kelas atas yang dapat memperbaiki dantian yang rusak. Setelah meminum pil Xuanzi, luka Bai Lingxuan menjadi stabil, tetapi karena meridian dan organ dalamnya juga rusak parah, tidak mungkin untuk bangun untuk sementara waktu. Di dalam cincin penyimpanan Lu Zhenxiang, Luo Xiu menemukan slip giok sederhana. Slip giok tersebut berisi beberapa informasi tentang lembah Tianhun. Aura yang meresap ke dalam slip giok kuno setidaknya berusia puluhan ribu tahun, tetapi karena salah satu sudutnya rusak, informasi di dalamnya tidak lengkap, tetapi Luo Xiu masih menemukan informasi penting darinya. Mengenai jiwa, slip giok tidak menyebutkannya, hanya dikatakan bahwa ada sejumlah besar makhluk mirip jiwa di sini.
Pemilik yang membakar slip giok ini juga menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Dengan lembah Tianhun sebagai pusatnya, terdapat formasi besar. Semua jiwa tertahan oleh pengawasan dan keseimbangan formasi ini dan tidak dapat meninggalkan area ini. Roh jiwa biasa menjaga di luar lembah, sedangkan roh jiwa spiritual berada di dalam lembah. Di bagian terdalam lembah Tianhun adalah inti dari formasi ini. Selama bertahun-tahun, ia telah menyerap energi jiwa murni dan melahirkan unsur ketuhanan. Ketika pemilik slip giok menemukan tempat ini, ketuhanan yang terkondensasi di dalam inti formasi belum terbentuk, jadi dia menyimpan slip giok dan berencana untuk mengumpulkannya setelah unsur ketuhanan terbentuk sempurna. Ketuhanan. Ketika Luo Xiu melihat ini, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Dia telah mendengar Kaisar Kegelapan berkata bahwa hanya orang yang sangat berkuasa yang melampaui alam kaisar bela diri yang akan selanjutnya mengubah jiwa spiritualnya menjadi ketuhanan. Ini tidak mungkin. Ahli berkekuatan abadi memadatkan ketuhanan karena dia diakui oleh hukum asli. Dia hanya menyerap dan memadatkan energi jiwa tanpa memadatkan hukum asli. Tidak mungkin untuk memadatkan ketuhanan. Kaisar Kegelapan langsung menolak isi slip giok tersebut. Karena slip giok rusak dan banyak informasi yang tidak lengkap, Luo Xiu hanya dapat melihat secara samar-samar beberapa garis besarnya. Terlepas apakah itu ketuhanan nyata atau tidak, itu pasti merupakan kesempatan langka selama puluhan ribu tahun. Untuk memadatkan energi jiwa murni, mata Luo Xiu mulai berkedip. Kamu gila ya, belum bisa dikatakan apakah benar-benar ada ketuhanan di dalamnya. Meskipun ada, masih banyak jiwa spiritual tingkat dewa yang bercokol di lembah Tianhun. Kalau kamu masuk, itu sama saja mencari kematian. Kaisar Kegelapan memperingatkan, saya memiliki sayap roh. Kalau saya menghadapi roh jiwa spiritual setingkat penguasa bela diri, dan saya tidak bisa mengalahkannya, setidaknya saya bisa melarikan diri dengan kecepatan saya. Luo Xiu berkata sambil mengertakkan giginya. Bagaimana jika ada jiwa setingkat kaisar bela diri di dalam? Bahkan mungkin ada jiwa setingkat martial saint atau bahkan jiwa setingkat penguasa bela diri di bagian terdalam lembah jiwa surgawi. Kamu benar, tapi kesempatan seperti itu ada di hadapanku. Mata Luo Xiu juga berkedip-kedip. Dia tahu betul bahwa jika dia memasuki lembah jiwa surgawi lagi, dia pasti akan memiliki jalan keluar yang sempit. Tetapi peluang secara otomatis selalu terkait dengan bahaya. Semakin besar peluang, semakin besar bahayanya. Kamu masih punya waktu. Di masa depan, kamu bisa datang ke sini lagi setelah tingkat kultivasimu lebih tinggi. Kaisar Kegelapan tidak menyetujui ide gila Luo Xiu. Namun, Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Karena pemilik slip giok telah menemukan tempat ini sebelumnya, Lu Zhengxiang juga menemukannya itu berdasarkan petunjuk tertentu. Begitu saya sampai di sini, tidak ada jaminan bahwa orang lain tidak akan menemukan tempat ini, dan pada saat itu peluang di dalamnya mungkin bukan milik saya. Luo Xiu adalah orang yang sangat mandiri. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubah sikapnya dengan mudah. Kaisar Kegelapan tidak dapat membujuknya, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Kamu benar-benar orang gila, mau tidak mau aku harus mengagumi keberanianmu. Setelah membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya, Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Yan Yuer, saya berencana pergi ke lembah Tianhun untuk melihat-lihat. Tunggu saya di luar. Apa? Ini terlalu berbahaya. Reaksi Yan Yuer hampir sama persis dengan reaksi Kaisar Kegelapan. Luo Xiu tahu bahwa dia dan Kaisar Kegelapan mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi dengan 5 elemen hukum dan sayap roh yang dimilikinya, bahkan jika Luo Xiu dalam bahaya, dia dapat melarikan diri. Luo Xiu menghibur Yan Yuer. Aku akan pergi bersamamu. Yan Yuer berkata tanpa ragu-ragu, tidak. Jika kita bersama, itu akan menggangguku dan membuatnya lebih berbahaya. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Yan Yuer memahami karakter Luo Xiu dan tahu bahwa begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Oke, aku akan menunggumu di luar. Tetapi jika kamu tidak keluar untuk waktu yang lama, aku akan masuk mencarimu. Pada akhirnya, Yan Yuer menyetujui kembalinya Luo Xiu ke lembah Tianhun. Dia juga tahu bahwa Luo Xiu memiliki banyak kartu truf. Dia tampaknya memiliki kultivasi yang rendah, tetapi kekuatannya lebih kuat dari miliknya. Sebelum pergi, Luo Xiu ke dalam lembah. 2 formasi diatur di luar, formasi pembunuhan dan formasi pertahanan. Luo Xiu memberi Yan Yuer bendera formasi untuk mengontrol formasi. Jika Bai Lingxuan bangun dan memiliki niat jahat, dia dapat dengan mudah menekan lawan dengan formasi tersebut. Setelah melakukan ini, Luo Xiu tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas dan menghilang ke lembah Tianhun lagi, menghilang dalam kabut. Dia sangat cepat. Saat dia terbang,
bayangan berbentuk naga biru muncul di bawah kakinya. Dia menggunakan teknik tubuh penghancur naga biru untuk dengan cepat melintasi kabut di lembah. Kesadaran menyebar, selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya. Setelah mendeteksi fluktuasi aura jiwa, ia akan langsung mengaktifkan sayap roh. Dengan kecepatan teleportasi yang ekstrim, ada kemungkinan besar untuk menghindari serangan jiwa. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Luo Xiu menghadapi 4 serangan dari roh jiwa spiritual. 3 di antaranya dapat dihindari olehnya. Dengan kecepatan sayap roh, dia dengan cepat menyingkir dari kejaran roh jiwa spiritual. Di sudut lembah yang tidak diketahui, Luo Xiu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pil dari ring. Darah merah tua mengalir dari lubang hidung dan matanya, yang sangat mengejutkan. Ini karena dia baru saja diserang oleh serangan roh jiwa spiritual, dan lautan kesadarannya mengalami trauma. Jiwa primordial yang menyerangnya adalah jiwa dalam bentuk naga yang telah mengejar dia dan Lu Zengxiang dan kelompoknya keluar dari lembah jiwa surgawi sebelumnya, dan berada di tingkat ke-8 penguasa bela diri. Namun pada akhirnya, Luo Xiu mengandalkan kecepatan sayap roh untuk melarikan diri dari kejaran jiwa berbentuk naga dan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Nak Luo, perhatikan langkahmu. Setelah meminum pil bergizi, Luo Xiu hendak pergi ketika suara Kaisar ke-8 tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran. Ada apa? Dia ragu-ragu dan bertanya dengan bingung. Saya belum pernah menemukan bahwa ada formasi di sini sebelumnya. Setelah diingatkan oleh slip giok yang baru saja kamu lihat, saya menangkap beberapa jejak aura formasi. Lokasimu adalah orientasi dari formasi ini. Sekali kamu berjalan-jalan secara acak, kamu akan menyentuh jejak formasi, dan jiwa dalam formasi ini akan dapat mendeteksi keberadaanmu dan datang untuk menyerangmu. Kata Kaisar ke-8. Formasi apa ini? Luo Xiu bertanya dengan sungguh-sungguh. Kaisar ke-8 adalah ahli formasi yang hebat di zaman kuno. Bahkan dia tidak memperhatikan formasi di sini pada awalnya. Dapat dilihat bahwa formasi yang diatur di sekitar lembah Tianhun ini sungguh luar biasa. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa kamu memiliki nasib baik atau nasib buruk. Sekarang ada 2 berita, 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Yang mana yang ingin Anda dengar? Kaisar ke-8 membuat berita langka candaan. Mari kita dengarkan kabar buruknya dulu. Aku ingin bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dulu. Luo Xiu bertanya sambil tersenyum. Meski di tengah krisis, ia tetap menjaga sikap optimis. Kabar buruknya adalah formasi ini melampaui levelku dan merupakan formasi level dewa yang melampaui level ke-9.